giginya gede, matanya kuning, badannya merah gitu ya. Wah, kayaknya di istana itu memang. Ini soal boneka yang tiba-tiba viral. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba adik saya bawa boneka kasih buat anak saya. Boneka apa saya juga nggak ngerti gitu. Ternyata ini namanya boneka Labubu. Wow. Saya pikir ini boneka apaan gitu. Dan ternyata rame, bahkan dia beli sampai 15 biji boneka ini. Banyak banget. Banyak buat yang dibagi, mahal atau yang murah? buat bagi-bagi yang mahal kayaknya, yang ada itunya, kotaknya. Nah, kemudian ada berita, ada informasi Labubu adalah boneka iblis. Ya. Setahu saya boneka iblis tuh Chucky ya. Ada Chucky tuh kan, terus ada beberapa lagi. Nah ini kalau di Indonesia banyak tuh boneka kecil. Iya, boneka kecil. Atau boneka, bukan boneka tuh, yang buat tusuk-tusuk guna-guna ya. Iya, hitam-hitam. Iya. Kenapa Labubu nih tiba-tiba diklaim sebagai boneka iblis ya? Ya, kalau yang disebutin boneka Labubu iblis itu yang ada kode 666-nya. Ini enggak ada ya. Jadi warnanya merah emang. Oh, merah. Merah, bukan yang ini. Tapi kita coba belakang dulu. Pencipta karakter Labubu itu memang ada, namanya Kasing Lung. Dia orang Cina. Hong Kong. Nah, lahir 1972, kemudian hijrah ke Belanda. Nah, dari Belanda itu dia ternyata banyak mendapatkan soal mitologi di Hong Kong, di Cina, kemudian mitologi di Eropa. Jadi imajinasinya soal bentuk-bentuk sosok monster dalam mitologi itu terbentuk dari kecil di Hong Kong, kemudian di Belanda. Nah, ini kemudian digabung sama dia. Nah, terciptalah kemudian desain ini. Ini adalah desain yang dianggap sebagai sosok monster yang digambarkan oleh dia gitu ya. Nah, desain ini kemudian ada yang mesen namanya How to Work, pabrik mainan yang memproduksi Labubu. Jadi ada pabrik yang memesan, tolong saya dibikinin ini, tapi ada angka 66-nya. Oh, itu pabrik dari mana tuh? Di mana pabrik itu? Ini nggak dijelasin detail di dalamnya. Tapi ada sebuah majalah majalah menyebutkan diproduksi oleh Alien 666. Akunnya ada di IG juga ada. Tadi juga saya cek. Alien 666. 6 3 kali ya? 6-nya 3 kali. Di situ memang ada Labubu yang versi merah kayak apa namanya, setan merah gitu ya. Dan di situ menceritakan bahwasannya dia menerasikan dia adalah giginya gede, matanya kuning, badannya merah gitu ya. Wah, kayaknya di istana itu memang. Jadi ketika kita cek ternyata Labubu yang narasi di sini kan disebutin tuh. Ya. Yang mengembangkan keserakahan, dulu boneka Labubu terdapat tulisan 66 di perutnya, termasuk tubuhnya, maka terus jadi penyembah setan gitu. Jadi ketika yang pakai Labubu ada angka 666-nya dianggap sebagai boneka bagian dari penyembah setan. Nah, setelah kita cek Labubu 66 itu hanya pesanan dari si pabrikan namanya Alien 666 ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyembahan ataupun aktivitas spiritual menyembah setan itu. Nggak ada tuh ya? Nggak ada hubungannya ke situ. Tapi boneka Labubunya memang diciptakan oleh dia ya? Iya, namanya Kasing Lung. Iya. Orang Hong Kong pindah ke Belanda. Ini berarti penggambaran mitologi dia tentang ini ya, tentang makhluk-makhluk yang dia berdasarkan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia baca. Terus dia mengimajinasikan ya. Ya, dan menggabungkan konsep yang ada di kampungnya di Hong Kong, kemudian berada di Eropa. Nah, sosok mitologi itulah dikeluarin menjadi Labubu yang seperti ini. Ini awalnya seperti ini. Ini sudah diproduksi sama dia itu sebenarnya jauh sebelum populer, 2015 kalau nggak salah. Iya, 2015. Udah lama sekali. Nah, namun populer ketika si industri yang tadi itu
Alien 666 itu memesan dan viralnya ketika Blackpink menampilkannya. Iya, menampilkannya. Tapi sebenarnya kalau sekilas dari ini apa kepalanya, terus ada belalai, bukan belalai apa namanya itu ya, kupingnya itu kayak yang film Teletubbies ya sebenarnya. Versi kecil ya. Sebenarnya kayak Teletubbies versi kecil, cuman memang dia giginya agak tajam-tajam dikit. Nah, jadi ini memang diambil dari legenda peri Eropa kuno, peri. Peri ya, bukan Jadi setan ya, ada peri ya. legenda dari peri, kemudian memang menciptakan karakter mistis dia memang si Lung ini. Dan ada banyak serialnya sebenarnya, ada Zimomo, ada Tikoko, ada Spooky, barulah Bubu. Jadi kalau mau koleksi ada lagi banyak nih, ada Zimomo, Tikoko dan Spooky. Oke. Kalau mau nambah koleksi gitu ya. Nah, ini fenomenal, jadi banyak sorotan karena Blackpink, Lisa Blackpink ya. Siapa namanya Lisa ya? Lisa ya. Nah, itu kemudian menampilkannya dan Lisa ini karena dia banyak pesohor ya, banyak follower, itu menjadikan apapun yang dia lakukan itu diikutin. Banyak yang ngikutin gitu. Dulu kalau saya nggak ingat, dulu ada juga inhaler yang dipakai oleh Blackpink. Wah, fansnya juga mencari inhaler tersebut. Tiba-tiba rame permintaan. Berarti Lisa tuh bisa kita kasih batik ya? Iya. Biar fansnya semua pakai batik, semua nyari batik. Tapi batik asli Indonesia, jangan batik Cina. Kalau batik Cina banyak tuh di Tamrin City. Gitu. Ini batiknya harus batik Indonesia lokal. Jadi boleh nih Lisa nih. Jadi jangan Labubu aja yang dipromosiin ya. Jadi memang seperti ini yang baru ada juga tuh yang lagu ya yang kemudian jadi fenomenal juga karena pesohor menyanyikan. Banyak juga yang ngikutin. Iya bener. APT itu ya. Itu sama juga tuh, tapi untungnya itu nyanyi ya. Kalau ini boneka. Nah, khawatirnya yang dipegang itu benda berbahaya misalkan oleh pesohor ini yang dikhawatir. Iya benar, makanya kalau udah jadi artis terkenal itu bebannya makin berat karena apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan tuh diikuti oleh fansnya. Bahkan di Korea itu ada salah satu pesohornya di sana itu mohon maaf ya, dia mengakhiri hidupnya, ada yang juga ikutin ya. Kemarin ada artis penyanyi One Direction meninggal karena bunuh diri ya, loncat dari kamar hotel karena narkoba. Terus ternyata di Indonesia dirayain, jadi duka cita, dinyanyiin lagu One Direction. Lagunya apa tuh ya? Na 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 my life, na 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 na. Na 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 story of my life gitu kan, terus kasih bunga di depan gitu. Ya itu ketika sudah jadi pesohor, jadi fans itu ya yakinlah akan banyak orang yang akan mengikuti Anda. Jadi berhati-hatilah. Makanya saya nggak mau jadi artis nih, karena nanti takut bebannya berat gitu. Iya, menjadi wakil kepala publik saya kita nolak. Nggak mau. Aduh. Ya kita menolak karena takut jadi pesohor. Takut jadi pesohor ntar. Oke. Informasi bahwa boneka Labubu adalah boneka iblis. Kita dengarkan hoax ya. Oke. Saya tahu alasannya. Kenapa? Harganya mahal banget. Makanya dibilang ini adalah boneka iblis supaya anaknya nggak mau beli. Iya benar. Memang mahal sekali. Originalnya mahal, tapi belakangan banyak KW-nya juga sih. Ya, di Indonesia apa sih yang nggak KW? Ya, semuanya bisa di KW-in gitu. Oke, baik teman-teman, ada beberapa 7 informasi yang udah kita bongkar dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Bang Asil, thank you. Terima kasih Bang. Anda pastikan informasi yang Anda terima, video, gambar, teks, jangan percaya begitu saja. Cek dulu, pastikan kebenarannya. Anda bisa lihat di media mainstream atau media-media yang terverifikasi Dewan Pers atau media yang biasa Anda lihat. Atau Anda bisa bertanya ke kami di 0812 111 1046 jika memang Anda tidak yakin. Apalagi Anda tidak yakin, jangan menyebarkan
informasi, gambar, video, tulisan yang belum jelas kebenarannya. Oke, demikian. Thank you, sampai ketemu di Viral Tapi Hoax minggu depan. Oke.